Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kepribadian Muhammadiyah. Nanti kita akan bahas mengenai sejarah, pengertian, lalu isi-isi daripada kepribadian Muhammadiyah. Nah, kita terlebih dahulu akan mengetahui mengenai sejarah daripada kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah muncul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis. Periode kepribadian Muhammadiyah ini semula bersumber dari uraian Kiai Haji Fakih Usman waktu beliau memberikan pelatihan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang apa sih Muhammadiyah itu? Nah, kepribadian Muhammadiyah ini kemudian dimusyawarahkan bersama setiap PWM ataupun pimpinan wilayah Muhammadiyah. Siapa saja? Yaitu Haji Muhammad Saleh Ibrahim dari Jawa Timur, Raden Darsono dari Jawa Tengah, Edang Afandi dari Jawa Barat. Kemudian kepribadian Muhammadiyah ini disempurnakan oleh anggota tim, antara lain Kiai Raden Muhwardan, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Muhammad Jarnawi Hadikusumo, Muhammad Jindar Tamimi. Turut membahas juga Profesor Haji Kasman Singodemojo, Sarjana Hukum, dan Prakarsa Kiai Haji Fakih Usman. Kemudian dibawa ke sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta, ataupun yang disebut dengan Muktamar setengah abad. Nah, setelah itu, kepribadian Muhammadiyah ini mengalami perbaikan dari usulan para peserta tanwir sehingga menjadi sempurna. Maka pada Muktamar ke-35 kepribadian Muhammadiyah itu disahkan oleh Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1962. Nah, setelah kita mengetahui sejarahnya, kita akan mengetahui apa sih kepribadian Muhammadiyah itu? Mari kita bahas. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan daripada Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Lah, fungsi daripada kepribadian Muhammadiyah ini untuk apa? Kenapa harus ada? Nah, fungsi kepribadian Muhammadiyah sendiri ini sebagai landasan, sebagai pedoman, sebagai pegangan bagi apa? Untuk gerak daripada Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuan daripada didirikannya Muhammadiyah itu sendiri. Lalu apa saja matan ataupun isi daripada kepribadian Muhammadiyah? Nah, kepribadian Muhammadiyah ini memiliki 4 pokok isi. Yang pertama yaitu apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua yaitu dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang terakhir yakni sifat Muhammadiyah. Kita masuk kepada isi yang pertama yaitu apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Nah, gerakan Islam yang bagaimana? Gerakan Islam dengan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yakni perseorangan maupun masyarakat. Nah, kepada yang sudah beragama Islam maka bersifat sebagai tajdid ataupun pembaharuan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk memeluk agama Islam. Kita masuk kepada isi yang kedua yaitu dasar daripada amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah ini dalam bergerak itu mempunyai dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip yang disimpulkan. Nah, prinsip-prinsip tersebut ada 6. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan dengan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat.
Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Masuk kepada isi yang ketiga, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Nah, dari prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi, maka amal usaha dan perjuangan daripada Muhammadiyah ini berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada matan ataupun isi yang terakhir, yaitu apa? Yaitu sifat-sifat Muhammadiyah. Nah, sifat-sifat Muhammadiyah ini ada 10. Yang pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Menciptakan perdamaian itu tidak gampang karena tidak sedikit gangguannya. Bikin damai itu susah, tapi bikin rusuh itu gampang. Apalagi yang tidak bertanggung jawab. Sifat yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi, lawan itu harus sedikit mungkin. Kalau bisa, nggak punya ataupun tidak ada. Satu lawan saja susah sekali, tapi banyak kawan yang penting. Mengamalkan ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan. Sifat yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan berpegang teguh ajaran Islam. Lapang dada itu lapang hati. Ajaran sadar, syukur, dan lain sebagainya itu memanglah penting. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, Muhammadiyah memang betul saja bukan organisasi politik, tetapi organisasi agama dan kemasyarakatan yang keagamaan harus terus agar mencerahkan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi contoh tauladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk Islam dan pembangunan sesuai ajaran Islam, terus membawa perdamaian. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Kepentingan siapa? Kepentingan agama Islam. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Untuk apa? Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dukung, yang keliru kita beri masukan dan kritik cara Muhammadiyah. Jadi kita selalu biasa saja dengan pemerintah. Sejak dulu juga begitu. Jadi jangan dibawa seakan Muhammadiyah adalah sebuah oposisi. Yang terakhir, bersifat adil serta korektif di dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, itu tadi pembahasan mengenai apa sih kepribadian Muhammadiyah. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.